Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Girsa, Vivi, Jovan, Olfatun, dan Nuraini akan mempresentasikan tugas lembaga keuangan yang berjudul Jasa Perbankan. Jasa perbankan merupakan kegiatan transaksional maupun finansial yang ditujukan untuk nasabah maupun individu, yang di dalamnya itu terdapat perputaran uang. Yang pertama itu dalam bentuk perputaran uang dipinjamkan kepada nasabah, kemudian yang kedua sebagai bentuk tabungan yang nantinya tetap akan disalurkan kepada nasabah. Kemudian keuntungan dari jasa perbankan sendiri, yang pertama ada biaya admin, biaya sewa, biaya provisi dan komisi, kemudian ada biaya admin, dan masih banyak lagi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada macam-macam jasa perbankan, antara lain yang pertama pengiriman uang atau transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Dalam arti lain, transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Baik transfer, uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik. Artinya, bila satu cabang mendebet, cabang lain mengkredit. Jenis-jenis transfer. Yang pertama ada transfer keluar, yang kedua transfer masuk, yang ketiga pembatalan transfer keluar, yang keempat pembatalan transfer masuk. Selanjutnya yang kedua, inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah, baik perusahaan maupun perorangan, untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan berada di tempat lain, di luar ataupun di dalam negeri, menyetujui pembayarannya. Dalam arti lain, inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk oleh si pemberi amanat. Warkat inkaso. Yang pertama, warkat inkaso tanpa lampiran, yaitu warkat-warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, biljet giro, wesel, dan surat berharga. Yang kedua, warkat inkaso dengan lampiran, yaitu warkat-warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen penting. Selanjutnya jenis inkaso. Yang pertama, inkaso keluar merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Yang kedua, inkaso masuk merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Baik, selanjutnya ada clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Tujuan dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia antara lain: 1. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 2. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, dan efisien. Dan yang ketiga, salah satu pelayanan bank kepada nasabah. Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga clearing adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti cek, biljet giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer, lalu lintas giral, atau nota kredit. Proses penyelesaian warkat-warkat clearing di lembaga clearing atau dilihat dari
sisi bank. 1. Clearing keluar, membawa warkat clearing ke lembaga clearing atau nota debit atau kredit keluar. 2. Clearing masuk, menerima warkat clearing dari lembaga clearing atau nota debit atau kredit masuk. Dan yang ketiga, pengembalian clearing, pengembalian warkat yang tidak memenuhi syarat. Yang keempat adalah bank garansi. Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran jumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Perjanjian bisa berupa perjanjian jual beli sewa, kontrak mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah. Jasa ini dapat juga dikatakan sebagai guarantor atau garansi, artinya jaminan bank. Garansi adalah jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika pelaksanaan atau kontraktor ingkar atau cedera janji. Dengan adanya PG, pemilik proyek mendapat kepastian bahwa proyek akan berjalan sesuai dengan perjanjian. Jenis bank garansi. 1. Bank garansi pembelian. Yang kedua, bank garansi pita cukai. Yang ketiga, bank garansi penangguhan bea masuk. Yang keempat, bank garansi tender. Yang kelima, bank garansi pelaksanaan. Yang keenam, bank garansi uang muka. Yang ketujuh, bank garansi pemeliharaan. Manfaat bank garansi. 1. Penerimaan berupa biaya administrasi atau provinsi komosi yang merupakan fee-based income bagi bank. Yang kedua, pengendapan dana store jam yang merupakan dana murah bagi bank. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada nasabah sehingga nasabah menjadi. Yang kelima, safe deposit box. Kotak pengamanan simpanan atau safe deposit box adalah suatu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk menyewakan suatu box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci box pengaman tersebut. Yang keenam, bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan bank dan diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Yang ketujuh, perdagangan valuta asing money changer. Valuta asing foreign exchange dipergunakan transaksi ekonomi internasional. Bursa valuta asing foreign exchange market, tempat terjadinya jual beli atau penukaran mata uang asing. Yang kedelapan, kustodian. Bank kustodian adalah bank yang mempunyai usaha berbentuk kustodian, tempat penyimpanan bagi investor atau pemilik barang. Tugas kustodian dimulai dengan penyimpanan atau penitipan barang. Atas tugas yang diterimanya, bank mendapatkan fee secara harian, bulanan, atau tahunan. Yang kesembilan, wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat uang. Bank umum yang akan bertindak sebagai wali amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan surat tanda terima sebagai wali amanat. Yang ke-10, traveler cekhui. Traveler cekhui dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan. Cek ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang senang berpergian. Yang 11, letter of credit atau LC. Letter of credit atau disebut surat kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Yang ke-12, menerima setoran-setoran dan pembayaran-pembayaran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam melakukan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima bank antara lain pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, rekening air, dan setoran ONH. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kata, mohon dimaafkan dan juga dimaklumi. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.